Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Su'ud Wahedi, SPDM Akun. Saya adalah salah satu pengajar di Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Universitas Ibrahimi, khususnya pada program studi akuntansi syariah. Saya bergabung di Universitas Ibrahimi sejak tahun 2019. Selama saya bergabung di Universitas Ibrahimi, saya telah mengampu beberapa mata kuliah. Di antaranya adalah mata kuliah pengantar akuntansi 1. Mata kuliah pengantar akuntansi 1 disusun untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang konsep dasar akuntansi. Mata kuliah ini juga memberikan keterampilan kepada mahasiswa dalam menyelesaikan siklus akuntansi perusahaan jasa dan juga akuntansi perusahaan dagang. Mata kuliah pengantar akuntansi 1 ini diberi kode AKS 4008. Mata kuliah ini dibebani 2 SKS dan mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang harus ditempuh oleh mahasiswa program studi akuntansi 1 pada semester 1. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang harus ditempuh oleh mahasiswa program studi akuntansi syariah pada semester 1. Adapun capaian pembelajaran pada mata kuliah pengantar akuntansi 1 ini, mahasiswa diharapkan memahami konsep akuntansi perusahaan jasa dan juga akuntansi perusahaan dagang. Selain itu, mahasiswa juga diharapkan mampu menyusun laporan keuangan berupa laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas. Mata kuliah ini dilakukan secara tatap muka dengan 16 kali pertemuan, di mana 14 kali pertemuan dimanfaatkan untuk penyampaian materi dan diskusi di kelas. Dua pertemuan berikutnya adalah UTS dan UAS. Metode pembelajaran dalam mata kuliah pengantar akuntansi 1 ini dilaksanakan menggunakan 2 pendekatan, yaitu ceramah dan diskusi. Ceramah dilakukan dengan cara penyampaian materi oleh dosen kepada mahasiswa, dan pendekatan diskusi digunakan dengan cara interaksi antara dosen dengan mahasiswa ataupun mahasiswa dengan mahasiswa. Adapun penilaian dalam mata kuliah pengantar akuntansi 1 ini terdiri dari 5 komponen. Yang pertama adalah kehadiran dengan bobot 10%, keaktifan 15%, penugasan 15%, UTS 25%, dan UAS 35%. Dalam video ini kami akan memaparkan tentang konsep dasar akuntansi, pemangku kepentingan akuntansi, etika akuntansi atau etika akuntan, kemudian standar akuntansi, dan juga asumsi akuntansi. Capaian pembelajaran dalam materi di dalam video ini, yang pertama adalah mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep dasar akuntansi. Yang kedua, mahasiswa juga diharapkan memahami tentang stakeholders atau pemangku kepentingan dari akuntansi. Yang ketiga adalah mahasiswa diharapkan mampu memahami etika akuntan. Yang keempat, mahasiswa diharapkan mampu memahami standar akuntansi. Yang kelima atau yang terakhir, mahasiswa diharapkan mampu memahami asumsi akuntansi. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah cuplikan dari video ini. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Gimana kabarnya hari ini?
Baik ya. Oke. Oke, sebelum kita mulai perkuliahan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu dengan bacaan suratul Asri. Semoga apa yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang manfaat dan barokah. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke. Sebelumnya ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua ya, kecuali David. Oke. Oke. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang apa itu akuntansi. Mungkin sebelumnya pernah mendengar ya atau membaca kira-kira apa itu akuntansi. Ada yang mau berpendapat? Ya? Oke. Akuntansi menghitung. Mungkin ada lagi yang mau berpendapat kira-kira apa itu akuntansi? Ya? Proses pencatat transaksi keuangan. Oke. Jawabannya sudah bagus semua. Sekarang tinggal kita sesuaikan dengan yang ada di PPT ya. Oke. Setidaknya definisi akuntansi kalau kita merujuk pada PPT ini, akuntansi itu ada 3 kegiatan ya. Apa sih itu akuntansi? Di sini akuntansi didefinisikan sebagai proses yang meliputi identifikasi, mencatat, dan mengomunikasikan peristiwa-peristiwa ekonomi dari suatu organisasi kepada para pemangku kepentingan. Ya, jadi akuntansi ini meliputi 3 kegiatan. Pertama adalah mengidentifikasi, mencatat, dan mengomunikasikan bukti-bukti transaksi atau peristiwa-peristiwa transaksi. Seperti apa itu peristiwa transaksi? Misalnya seperti membeli, menjual, ya, berhutang, membayar gaji, itu adalah peristiwa-peristiwa ekonomi atau transaksi. Nah, nanti itu akan diidentifikasi, kemudian dicatat, ya, lalu kemudian dikomunikasikan dalam bentuk laporan keuangan. Kepada siapa? Kepada para pemangku kepentingan. Ya. Organisasi di sini nanti organisasi bisa organisasi nirlaba dan juga ada organisasi yang berorientasi pada laba. Tetapi untuk akuntansi yang kita pelajari di kelas ini, di mata kuliah pengantar akuntansi ini membahas tentang akuntansi untuk organisasi yang berorientasi pada laba atau pada perusahaan gitu ya. Jadi akuntansi yang kita pelajari ini adalah akuntansi untuk perusahaan yang berorientasi pada laba atau organisasi yang berorientasi pada laba. Begitu kira-kira definisi daripada akuntansi. Nah, berikutnya tadi output daripada akuntansi adalah laporan keuangan. Laporan keuangan itu nanti ada beberapa pemangku kepentingan ya. Ada yang berasal dari dalam perusahaan dan juga ada yang berasal dari luar perusahaan atau internal users ya, pengguna yang berasal dari dalam perusahaan itu. Ya, di situ ada bagian marketing misalnya ya, atau bagian pemasaran. Jadi bagian pemasaran, direksi pemasaran misalnya untuk melihat produk mana yang laku gitu ya. Misalnya perusahaan itu memproduksi beberapa jenis produk ya. Nah, untuk melihat apakah mau melanjutkan produksinya ya atau menghentikan produksinya, maka dilihat di dalam laporan keuangan gitu. Di samping itu juga ada pengguna eksternal ya. Di sini ada beberapa hal. Ini yang elips ya, berbentuk elips, yang putih ini adalah pihak-pihak yang berasal dari pihak eksternal. Misalnya ada investor ya, investor potensial misalnya. Ketika mau beli sahamnya suatu perusahaan ya, maka harus terlebih dahulu melakukan pertimbangan ya, baik secara fundamental ya maupun analisis secara teknikal ya. Nah, kalau melakukan analisis secara fundamental, maka analisisnya kan berasal dari
laporan keuangan. Apakah mau memutuskan mau investasi di perusahaan A atau mau investasi di perusahaan B, maka terlebih dahulu harus melakukan analisis terhadap berbagai opsi perusahaan yang ada gitu ya. Oke, kemudian juga ada kreditor misalnya atau pihak-pihak yang memberikan kredit ya kepada perusahaan, yang memberikan pinjaman kepada perusahaan. Jadi apakah mau mengabulkan kreditor ini ya pinjaman yang diusulkan oleh perusahaan atau tidak, maka kreditor tidak langsung memberikan ya. Ketika misalnya dalam hal ini kreditor adalah perbankan misalnya. Ketika ada perusahaan mau meminjam ya uang kepada bank, maka bank tidak serta-merta langsung memberikan pinjaman itu, tapi terlebih dahulu menganalisis kemampuan ya dari si calon debiturnya tadi. Apa kira-kira dia mampu tidak bayar utangnya, pokoknya sekaligus bunga-bunganya itu. Maka bagaimana cara menilai kemampuan perusahaan? Maka dilihat di dalam laporan keuangan dari perusahaan itu terlebih dahulu. Berikutnya ada taxing authorities ya atau otoritas perpajakan. Mungkin ada yang mau berpendapat kenapa pihak pemerintah dalam hal ini ya atau tax authorities ini butuh laporan keuangan pemerintah. Oke, Aldi, silakan Aldi. Jawaban yang cukup bagus ya. Ya, kita tahu bahwa pendapatan negara itu 80% lebih itu berasal dari pajak ya, baik pajak yang dipungut dari orang pribadi maupun dari perusahaan, dari badan ya. Nah, untuk melihat apakah perusahaan ini taat pajak ya, artinya yang dibayarkan kepada pemerintah, yang disetor kepada pemerintah sudah sesuai dengan yang seharusnya, sesuai dengan peraturan perpajakan atau tidak, maka nanti bisa di cross check oleh ya auditor dari pemerintah ya untuk melihat apakah yang dibayarkan itu sudah sesuai dengan yang seharusnya ya pajak yang dibayar. Seringkali perusahaan itu mengecil-kecilkan pendapatan atau laba yang diperolehnya itu dalam rangka supaya pajak yang dibayarkan itu rendah. Nah, oleh karena itu pemerintah seringkali melakukan audit gitu ya, audit terhadap laporan keuangannya ya untuk melihat apakah tadi pajak yang dibayarkan itu sudah sesuai dengan seharusnya atau tidak. Nah, berikutnya ya, etika di dalam pelaporan keuangan ya. Etika ini berkaitan dengan perilaku baik dan buruk ya, baik dari orang maupun dari perusahaan ya. Nah, ini penting sebenarnya profesi apapun ya butuh yang namanya atau harus memegang yang namanya etika ya. Profesi apapun ya di kedokteran ya, maka dokter itu harus juga berpegangan kepada kode etik yang sudah ditetapkan ya. Kalau tidak maka akan terjadi yang namanya malpraktek seperti itu ya. Termasuk di bagian akuntan ya. Kalau kalian nanti kerja sebagai akuntan, maka etika ini perlu penting untuk dipegang ya. Kenapa? Kalau tidak beretika, maka kita akan mudah melakukan manipulasi seperti itu ya. Makanya etika ini penting. Ya, banyak sekali contoh daripada perusahaan yang kolaps atau bangkrut gitu ya, dinyatakan pailit oleh pengadilan disebabkan oleh karena tidak beretikanya para akuntannya ya. Jadi sebenarnya itu supaya laporan keuangan itu menarik gitu ya. Biasanya investor kalau melihat laporan keuangan supaya menarik itu biasanya labanya ditinggi-tinggikan gitu ya. Padahal perusahaan seringkali ya tidak seperti itu, penjualannya tidak besar gitu ya. Tetapi dicatat pendapatannya atau penjualannya besar. Supaya apa? Supaya labanya meningkat, supaya laporan keuangan itu menarik dilihat oleh
para investor. Nah, ini seringkali dilakukan oleh para akuntan yang tidak jujur seperti itu. Tapi ini akan menjadi bom waktu. Pada waktunya nanti ini juga akan diketahuan ya. Atau pada waktunya nanti perusahaan walaupun dari sisi laporan keuangannya ini bagus misalnya, selalu mengalami laba misalnya, kalau dilihat dari laporan keuangannya, maka lambat laun ini juga akan eh, terbuka sendiri ya kedoknya. Artinya akan bangkrut nanti suatu saat. Kalau sebenarnya perusahaan itu tidak profitable tapi dicatat profitable seperti itu. Makanya etika ini contohnya ini seperti Enron ini ya. Ini perusahaan besar, cuman akuntannya ya tidak jujur ya, tidak laba ditulis laba, tapi pada akhirnya ternyata terbukti ini tidak mampu, ternyata tidak mampu membayar kewajiban-kewajibannya kepada para kreditornya. Akhirnya dinyatakan pilot oleh pengadilan di Amerika ini. Oke, itu pentingnya etika bagi para akuntan dalam menyusun laporan keuangan. Berikutnya ada standar akuntansi ini ya. Di dunia ini ada dua standar akuntansi. Yang pertama adalah IASB atau International Accounting Standard Board ya, atau Dewan Standar Akuntansi Internasional ya. Produknya namanya IFRS atau International Financial Reporting Standard ya. IASB itu adalah lembaganya, sedangkan IFRS itu adalah produknya. Nah, ini pusatnya ada di London, Inggris gitu ya. Kalau IFRS ini atau IASB ini pusatnya adalah di Inggris, sedangkan yang satunya lagi FASB atau Financial Accounting Standard Board atau produknya GAAP itu ya, Generally Accepted Accounting Principles atau prinsip-prinsip akuntansi berterima secara umum. Kalau ini Amerika. Jadi masih ada dua standar yang belum betul-betul konvergen ya, tetapi masih divergen, masih berbeda gitu ya. Antara Amerika dengan Inggris masih berbeda. Sedangkan pertanyaannya sekarang, kalau Indonesia ini menganut yang mana? Ya, di Indonesia sendiri sebenarnya sudah ada ya standarnya. Standar apa? Ya standar akuntansi keuangannya sudah ada. Lembaganya yang buat namanya IAI itu ya, Ikatan Akuntan Indonesia, membuat standar akuntansi keuangan namanya SAK, standar akuntansi keuangan. Cuman SAK ini mengadopsi yang IFRS ya. Jadi perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia sebenarnya laporan keuangannya itu disusun sesuai dengan standar yang dibuat oleh IASB atau IFRS kalau standarnya. Ini standar yang ada di dunia secara garis besar ini ada dua. Nah, yang terakhir adalah tentang prinsip pengukuran ya. Jadi di dalam laporan keuangan itu ya akun-akun tertentu nanti itu disajikan bisa menggunakan cost principle dan juga fair value principle. Cost principle atau prinsip biaya maksudnya adalah akun-akun yang disajikan di dalam laporan keuangan itu sesuai dengan harga belinya dulu. Jadi kalau misalnya membeli tanah 10 tahun yang lalu harganya adalah 100 juta, maka saat ini di dalam laporan keuangan, laporan posisi keuangan, tanah itu jumlahnya tetap 100 juta. Itu namanya cost principle. Jadi menyajikan laporan keuangan itu berdasarkan ada nilai historisnya ya, atau berdasarkan waktu beli dulu berapa ya. Ada juga fair value principles, prinsip nilai wajar gitu ya. Artinya disesuaikan dengan harga saat ini. Kalau dulu beli tanahnya adalah 10 juta 10 tahun yang lalu, sekarang apakah di dalam laporan keuangan itu disajikan juga 100 juta? Ya, menurut fair value principle ini, kalau pakai ini metode ini, maka tanah itu harus dinilai kembali atau disebut dengan revaluasi itu ya, penilaian kembali. Kira-kira tanahnya ini sekarang kalau dijual laku berapa? Kalau dulu belinya 10 tahun 100 juta, kalau sekarang kalau dijual kira-kira berapa? Katakanlah 150 juta misalnya kalau seandainya dijual. Maka di dalam laporan keuangan perusahaan harus menyajikan tanah itu sebesar 150 juta ya, disesuaikan dengan harga yang saat ini. Itu namanya fair value principle. Oke. Barangkali itu saja materi kita untuk hari ini. Silahkan kalau ada yang mau bertanya.
Oke, apa dulu pertanyaannya? Nah, apakah boleh kita itu mengubah penghasilan kita itu menjadi aset agar terbebas dari pajak yang dibebankan oleh pemerintah? Apakah ini tidak termasuk dengan manipulatif para akuntan atau memang legal? Oke. Oke, terkait dengan pajak sebenarnya tadi ya, ada pemerintah juga memiliki kewenangan untuk meng-cross check bagaimana pelaporan eh, pajak yang dibayarkan oleh para perusahaan gitu ya. Jadi memang di dalam perpajakan itu ada istilahnya tax avoidance ya, atau penghindaran pajak. Itu diperkenankan ya. Tax avoidance maksudnya di situ adalah mencari celah terhadap di undang-undang gitu ya. Ada tidak seluruh penghasilan yang diperoleh oleh perusahaan ataupun perorangan itu dikenakan pajak, tidak semuanya ya. Ada di undang-undang ada pengecualian, ada pendapatan yang tidak dikenakan pajak. Maka berdasarkan celah seperti itu dimanfaatkan ya oleh perusahaan ataupun oleh orang pribadi. Maka itu diperkenankan ya, karena itu tidak melanggar undang-undang perpajakan gitu ya. Nah, tetapi beda dengan penggelapan pajak misalnya. Itu tidak boleh ya. Kalau memang seharusnya menurut undang-undang itu dikenakan pajak, tetapi misalnya untuk menghindari pajak itu ya aset atau penghasilan kita di store ke luar negeri misalnya ke Swiss gitu ya. Banyak para koruptor gitu ya, dapat uang langsung di store ke Swiss gitu ya. Di sana bebas pajak di sana. Dan juga tertutup data-datanya, sangat privat sekali ya. Sehingga di sana dianggap lebih aman kalau kita mau mengamankan aset itu perbuatan tercela, itu tidak boleh dilakukan seperti itu ya. Kalau kita memiliki pendapatan atau perusahaan memiliki pendapatan dan pendapatan itu berdasarkan undang-undang atau peraturan itu dikenakan pajak, maka harus dibayar pajaknya gitu. Tetapi kalau memang di undang-undang itu ada celah, silakan manfaatkan celah itu. Nah, itu namanya tax avoidance ya, penghindaran pajak yang dibolehkan karena menurut undang-undangnya juga boleh. Seperti itu. Oke. Yang lain lagi. Baik, yang kami singgung ada tentang investor yang Bapak paparkan di PT Bapak. Di mana kan pada sebuah perusahaan terdapat internal user dan juga external user, atau pengguna dalam perusahaan maupun juga pengguna luar perusahaan. Nah, di mana yang di PPT Bapak yang dipaparkan kepada kami bahwasanya investor itu lebih condong kepada external user. Nah, yang di mana bahwasanya investor sendiri adalah penanam modal terhadap perusahaan tertentu gitu. Dan di mana yang pernah saya dengar bahwasanya ketika orang telah menginvestasikan sebuah saham kepada perusahaan itu mempunyai hak untuk juga mengoperasionalkan sebuah kegiatan tertentu di perusahaan tersebut, Pak. Nah, bisa dikatakan langsung berarti investornya termasuk internal user gitu. Oke. Nah, jadi kami ingin meminta pengklarifikasian gitu. Kenapa Pak lebih condong di eksternalnya yang di pemaparan ini? Oke, pertanyaannya bagus. Oke, saya jawab terkait dengan investor ini. Memang ada kalanya bahwa investor atau seringkali kita juga kalau orang berinvestasi berarti dia adalah pemilik daripada perusahaan itu. Nah, memang perusahaan kalau dilihat dari aspek kepemilikannya ada yang disebut dengan, kalau di teori itu ada family enterprise owned by family, atau perusahaan dimiliki oleh keluarga ya, contohnya misalnya Bakri Group ya, dan seterusnya. Itu adalah perusahaan-perusahaan yang dimiliki oleh keluarga Bakri gitu ya, kayak Samator Gas gitu. Nah, oke. Kemudian tetapi juga ada yang disebut juga firm or enterprise owned by foreigners ya, perusahaan yang dimiliki oleh asing ya. Banyak perusahaan-perusahaan yang di Indonesia ini sahamnya juga dimiliki atau dibeli oleh asing ya. Contoh konkretnya mungkin yang kalian tahu adalah Freeport ya, milik asing. Kemudian juga ada perusahaan enterprise owned by government atau BUMN itu ya, perusahaan yang dimiliki oleh
eh, apa namanya, BUMN atau dimiliki oleh negara gitu ya. Itu kalau perusahaan dilihat dari aspek kepemilikannya. Dan apakah tidak, dan kepemilikan seseorang terhadap perusahaan, utamanya kalau misalnya kalau yang dibahas kita ini adalah perusahaan-perusahaan yang go public yang sudah besar ya, pemilik belum tentu bisa melakukan pengendalian terhadap perusahaan yang dimiliki, terhadap perusahaan yang tadi sahamnya dibeli ya. Belum tentu. Kalau memang proporsi sahamnya yang dia miliki memang besar, katakanlah 50% lebih ya, maka kita memang bisa, investor bisa ya mengendalikan perusahaan itu. Tetapi kan tidak semua investor itu memiliki proporsi yang besar atas kepemilikan perusahaan itu. Kadang-kadang masyarakat itu ya cuman memiliki 1%, di bawah 1% ya. Tentu ketika di RUPS, ketika perusahaan mau mengambil kebijakan atau corporate action itu ya, maka ya yang pemilik-pemilik minoritas ini tidak akan terlibat di dalam pengambilan keputusan ya. Biasanya setiap ketika akan mengambil keputusan itu ada rapat yang disebut dengan, atau pertemuan disebut dengan RUPS ya, rapat umum pemegang saham. Tentu yang rapat ini dengan direksi ya. Ini tentu adalah mereka-mereka yang memiliki proporsi saham yang besar seperti itu. Ya, sehingga di sini ya melihatnya ya seperti itu, bahwa investor ini membeli terhadap saham perusahaan, tapi dia tidak sampai mampu untuk mengelola seperti itu. Ya. Kalau yang perusahaan itu dimiliki 100% atau 80%, ya seringkali yang menjadi direksinya adalah orangnya sendiri. Tetapi kalau proporsi kepemilikannya hanya 1%, maka yang berkedudukan ya di jajaran perusahaan itu tentu adalah pemilik perusahaan yang proporsi kepemilikannya besar. Seperti itu ya. Oke, belum tentu pemilik itu melakukan ya pengelolaan sendiri terhadap perusahaannya gitu ya. Sehingga kenapa di sini investor itu diklasifikasikan sebagai pengguna eksternal, pengguna yang berasal dari pihak eksternal perusahaan ya. Yang dimaksud dengan internal user di sini adalah yang manajemen ya, direksi ya, kemudian para manajemen produksi, manajemen pemasaran, manajemen operasional, dan manajemen keuangan dan seterusnya, karyawan misalnya. Nah itulah yang dimaksud dengan para pengguna internal, pihak-pihak yang berada di dalam perusahaan. Seperti itu ya. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Tidak ada ya, cukup ya. Oke, kalau cukup kita akhiri, atau sebelum kita akhiri pertemuan kita kali ini, saya simpulkan terlebih dahulu bahwa akuntansi itu merupakan proses mencatat, ya, menggolongkan, melaporkan ya, transaksi perusahaan ya menjadi laporan keuangan ya, yang diperuntukkan kepada para pemangku kepentingan. Dan para pemangku kepentingan ini ada dua secara garis besar. Ada pemangku kepentingan yang berasal dari dalam perusahaan, dan juga ada yang berasal dari luar perusahaan. Oke, barangkali itu yang dapat kita bahas pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah cuplikan video pembelajaran pada mata kuliah pengantar akuntansi 1. Kami akan selalu membuat pembelajaran yang lebih interaktif pada pertemuan-pertemuan selanjutnya, agar mahasiswa dapat memahami dengan baik mata kuliah pengantar akuntansi. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.